sandwich generation, sandwich gitu. Fenomena Fenomena. generasi pasir yang mana? Tunggu, apa? Sandwich. Oh, Which oke. kan yang mana? Sand pasir. Generation generasi. Guys, kalau misalnya kalian ketawa, tolong komen di bawah ya. Aku ketawa nih, hahaha gitu, karena aku nggak ketawa. Tapi sandwich itu juga udah jadi istilah umum bahwa kejepit itu sandwich gitu. Dijepit. Kayak he's not apa, jadi ada motor lewat gitu, di kiri kanan ada truk. Iya. He's not afraid of getting sandwich gitu. Jadi Oh. kayak sandwich Emang ada tuh yang bagi-bagi sandwich gratis gitu, getting sandwich? Iya. Enggak. Ya, aku tahu. Maksudnya dia nggak takut enak ya. jadi ceritanya. Iya. Aduh. Gila, ini udah malam, udah apa? Gua dari tadi udah malas banget kalau tiap kamu ngelontarin jokes yang jayus-jayus itu, aduh udah nggak ada energi lagi untuk nge-counter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama Icari Podcast bersama gua Ari dan gue Ica. Kami adalah Pasutri Mediocre dengan obrolan super. Yo. Sekarang kita agak mencoba yang baru lagi. Kita sekarang jadi komentator sepak bola, guys. Jadi komentator ini gile gaya kan. Kita mencoba dengan settingan baru lagi gitu ya. Jadi karena waktu episode lalu kan kita audio ya. Iya benar. Episode sebelumnya kita kebetulan lagi ikutan lomba lagi. Iya, ikutan lomba biasa lagi, deh. lomba podcast. Nah, tapi ya kemarin karena disuruhnya submit dalam bentuk MP3 gitu ya, audio. Ya, audio. Jadi makanya kemarin kita pakai apa ya gitu. Coba deh pakai headset, kan aku punya satu, kamu punya satu gitu. Terus ternyata pas kita coba ternyata enak ya. Hasilnya bagus ternyata. Selama ini kita bodoh. Sebenarnya lebih enak lagi sih kalau kita punya iPhone sebenarnya. Iya ya. Jadi ya pakai iPhone, ya udah ngomong iPhone-nya ditaruh di bawah masing-masing aja. Jadi gitu. Aku punya iPhone 15, kamu 15. Oh iya ya, amin. Allah ya Amin. Terus kamera juga kamera iPhone gitu. Jadi kita punya iPhone-nya 4. 4 ya? Iya. Oke. Terima kasih guys. Ya, terima kasih banyak sudah apa? Sudah menyaksikan opening kita. Iya. Jangan lupa di-rate ya, guys. Iya betul, di-rating perlu banget itu. Iya. Tapi sebenarnya kita episode kali ini mau ngebahas apa sih? Pengennya sih yang masih relate sama yang terakhir kita bahas ya, ngomongin soal keuangan. Yang kemarin lomba itu. Gitu. Yang kan kemarin kan kita ngomongin soal keuangan kan, maksudnya lebih tepatnya kemarin ngomongin rupiah kan, rupiah sih mata uang ya, sebenarnya gitu. Karena lombanya dari Bank Indonesia ya. Iya betul. Gitu, jadi kita bahas apa? Bahas rekening. Nggak, jadi kita mau ngebahas tentang bagaimana cara mengatur keuangan di generasi milenial. Seriusan? Iya, di berat banget, males banget aku. Jangan yang berat-berat dong. Di tengah-tengah himpitan ekonomi. Kayaknya tiap tahun selalu ada kesulitan ekonomi deh bangsa kita. Iya benar. Udah 75 tahun ini. Aku minum dulu ya. Haus. Sandwich generation. Gitu. Fenomena generasi pasir yang mana? Tunggu, apa? Sandwich. Which kan yang mana? Sand pasir. Generation generasi. Guys, kalau misalnya kalian ketawa, tolong komen di bawah ya. Aku ketawa nih, hahaha gitu, karena aku nggak ketawa. Sandwich generation. Generasi roti lapis. Iya. Iya kan, bener kan? Benar. Iya. Jadi ada fenomena apa sama generasi yang katanya sih sekarang kan lagi ngetren tentang sandwich generation gitu. Jadi kayak kita maksudnya kita sebagai sandwich generation juga nggak sih sebenarnya, maksud aku? Oh ya, nggak tahu kalau kamu ngerasanya gimana gitu. Yang aku aja nggak tahu itu apa artinya. Iya, jadi kan makanya ini kan aku lagi cerita kan, kamu main kita aja. Gitu. Iya, oke, silakan. Jadi kayak ngekatnya nggak enak banget gitu loh. Aku kan orangnya plot twist. Iya. Jadi ya kan karena kita tinggal di
Indonesia, enggak, bukan di Indonesia. Jadi emang fenomenanya sekarang adalah banyak nih orang-orang atau generasi milenial khususnya gitu bilang bahwa ini gue tuh sekarang lagi di generasi sandwich nih, jadi harus bertanggung jawab sama apa ya menafkahi orang tua juga, Ya. tapi juga dia punya anak atau punya adik gitu Oh, yang maksudnya punya tanggungan punya gitu. tanggungan ya, tanggungan orang tua dan Oh, tanggungan apa namanya anaknya atau anak gitu. adiknya atau Oh. ada tanggungan di luar dirinya sendirilah gitu. Katanya Oh. sih gitu lagi katanya gitu. Aku kemarin sempat riset-riset juga sih sebenarnya di Kids Sandwich Generation Oh itu gitu. istilahnya munculnya tahun 81 Iya 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 iya. dari Amerika apa peneliti sosiologi Iya iya. gitu dari Amerika Iya gitu. ada jadi emang Ya nggak ada sih? Betul nggak sih? pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy E. Miller tahun 81 gitu Oh iya kan. iya Jadi iya. istilahnya itu jadi merujuk pada orang dewasa yang berusia 30 sampai 40 tahun yang harus merawat anak-anak mereka sekaligus memenuhi kebutuhan orang tua yang sudah lanjut usia Tapi gitu. ini menurut gua pribadi ya guys ya. Sekarang kan jadi kayak dibahas ya Mm-mm. Sandwich Generation bla Mm. bla bla bla. Mm. Itu istilah itu munculnya tahun 81. Mm-mm. 40 tahun yang lalu berarti. Ya nggak sih? Mm. Iya, 40-an lah ya. 40-an ya. 40 something. Tapi sebenarnya orang tua kita juga yang Sandwich baby juga. boomer, yang Gen X juga Sebenarnya kayak gitu. iya. Iya sih, Maksudnya di Indonesia tuh bukan sesuatu hal yang aneh gitu. Mm-mm. Yang mana bangsa kita, negara kita juga negara apa ya? Gini nih, ketika menikah, ya lu menikahi keluarganya kan? Iya. Ya lu ngebawa orang tuanya, lu menikahi mertua lu menikahi orang tua lu juga part of satu ekosistem itu kan. Mm-mm. Jadi kayaknya di Amerika aja, di barat aja yang karena individualis gitu loh. Jadi Tapi ini sih, tapi maksudnya emang apa ya? Kalau menurut aku memang istilahnya itu baru diperkenalkan tahun 81 itu kan. iya, Ya, which is juga sebenarnya tahun 81 kan bukan milenial ya. Itu mereka kan Gen Gen X X. gitu kan. Iya, Atau malah Gen X masih muda, enggak, iya maksudnya masanya masih masanya baby boomer baby boomer dan benar. udah keluar istilah itu gitu. Baru Jadi keluar. ya udah keluar baru keluar ya Iya, iya iya, iya. maksudnya tapi kan mungkin sebelum itu juga udah terjadi juga gitu loh maksudnya. Iya, maksudnya orang tua kita nih, kakek nenek kita pun aku rasa juga mereka juga sandwich generation gitu. Mereka melakukan peran sandwich generation yang mana juga nggak ngeluh. Mungkin juga karena aku punya teori sih Apa tuh? kenapa mereka tidak semengeluh generasi sekarang gitu. Karena Soalnya kalau dilihat dari tahun ke tahun generasi lansia itu makin banyak. tapi kan orang tua kita nggak nambah. Iya orang tua kita memang gak nambah. Iya. Iya. Terus Tapi anak kita nggak nambah. hmm, 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 Ngerti nggak? Gimana? Orang tua kita nggak nambah nih. Heeh. Paling banter punya orang tua 4 kan. Heeh. Iya kan? Heeh. Kalau misalnya kita juga sama ngerawat tante dan om kita juga, ya nggak akan lebih dari selusin lah. Ya, yang tanggungan kita nih yang di atas nih. Anak kita juga nggak akan lebih dari 3 kan? Zaman sekarang. Ya, maybe. Iya, Ya. orang zaman dulu anaknya berapa? Karena ini juga sih kayaknya Iya kan? emang apa namanya? Kenapa sekarang jadi banyak apa ya? Banyak dikeluhkan gitu Iya, ya gitu. kan? Karena ya orang zaman dulu nggak banyak tuntutan. Maksudnya prices juga kan masih nggak semahal sekarang gitu. Aku pikir sih lebih ke lifestyle ya. Iya juga. Ya kan ya maksudnya ya sama ya kayak gitu loh. Iya, kalau tuntutan mungkin kayaknya orang zaman dulu dituntut sama orang tuanya lebih banyak bekerja. Ya kan kayak gitu. ini aja deh kayak maksudnya dilihat aja kayak misalnya orang zaman dulu masih lebih mudah untuk punya rumah dibanding zaman sekarang, ya kan? Orang zaman dulu dengan harga maksudnya dengan gaji mereka segitu, mereka udah bisa afford rumah berapa gede ya gitu loh. Ya kan orang zaman dulu punya rumah gede-gede kan? Ya, kalau yang kaya. Iya, tapi kan orang zaman sekarang nih anak-anak orang yang tajir zaman sekarang mau punya rumah nggak bisa segede itu lagi kan? Gitu loh. Karena karir dan profesinya nggak seperti orang tuanya.
Iya kan berarti kan karena ada kesenjangan itu, tuntutan apa sih? Enggak, kalau menurutku sih apa ya, kalau kalau menurutku sih ini maksudnya ini aku nggak setuju sebenarnya. Maksudnya aku nggak setuju kita di apa ya, ditabrakin sama, "Oh enakan zaman dulu tahu sebenarnya lebih murah beli rumah." Enggak, mama, nyicil, mampus-mampusan juga, berdarah-berdarah juga. Bapak punya rumah nggak? Enggak kan? Nggak kebeli juga kan? Ya karena bukan karena nggak mau nyicil sih, Iya lebih kan, karena Bapak kan nggak mau memang nggak mau nyicil. nyicil ya, gitu. Tapi kan maksudnya, eee, kalau saudara-saudaraku yang lain beberapa juga yang punya rumah itu bisa dihitung jari. Yang levelnya mama ya, yang di atasnya mama berarti nenek kakekku, ya oma punya rumah di Padang. Aku tapi nggak tahu mekanismenya apa nyicil apa bagaimana gitu. Maksudnya apa ya, menurutku zaman sekarang tuh terlalu banyak narasi, terlalu banyak storytelling, terlalu banyak definisi. Jadinya, ya juga ya, iya juga ya gitu loh. Maksudnya nggak ada perubahan kalau kalau kita emang emang profesinya cuma ngandelin gaji doang gitu, cuma jadi PNS doang, pegawai doang, ya pasti opsinya punya rumah nyicil. Iya. Gabung gaji suami istri kan Iya, ya. gitu. Tapi memang ya apa ya, ini menarik sih karena sebenarnya kita kan hidup kita kan nggak sebagai sandwich generation ya, maksudnya kita nggak tahu ya, maksudnya mungkin di luar sana benar-benar ada yang ketempelan kutukan sandwich generation itu gitu loh, maksudnya dia ini luar konteks nih dikit nih. Kemarin tuh aku nonton ini, lihat lihat apa, lihat konten di internet. Jadi coba deh lu baca ini tulisan ini gitu kan. Lu akan mendengar tulisannya itu seperti ini gitu. Yang itu brainstorm sama Iya. green needle sama apa gitu. Iya, tapi kan itu cuma 2 kan. Ini tuh jadi dia satu kalimat gitu, satu sentence terus ada terus diubah lagi kalimatnya, apa Bart Simpson apa ini embarrassing apa, terus jadi kayak, ternyata otak kita mengelabuhi kita gitu. Jadi dan apa yang kita baca dan kita dengar ya semuanya kan persepsi ya. Persepsi, iya betul. Dan padahal diubah gitu sama dia kalimatnya tuh, this is embarrassing gitu tulisannya, terus jadi diubah jadi apa Bart Simpson gitu kan, diubah jadi beberapa kalimat. Terus kayak, "Loh kok bener gitu kan. Nah, terus akhirnya si profesor bilang, "Jadi artinya persepsi yang kita terima itu ya berdasarkan yang dipersepsikan sama otak, Iya, sama bukan panca indera, kebenaran bukan asli. kebenaran aslinya," gitu. Nah, ya sama halnya yang kayak sandwich generation ketika kita dinarasikan seperti itu, apalagi narasinya adalah jadi stres, jadi berat tanggung jawabnya bla 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 bla. Akhirnya jadi kita, iya juga ya, gitu loh. Itu Gitu ya. dia. Tapi meskipun ya sebenarnya aku nggak tahu dari riset kamu bersama AI gitu gimana? Iya, AI, ayah AI. AI. Ya kalau misalnya dari yang aku kemarin cari, jadi ada Gen Z gitu, jadi sandwich generation karena sampai dia terlibat pinjol gitu. Untuk Ada memenuhi kebutuhan. untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Oh, gitu. oke. Terus ada juga yang apa? Dia dari apa? Dia manifest gitu dari di Twitter gitu, kayak bikin manifest gitu. Manifest apa sih? Apa sih, kayak pengakuan, mention confession gitulah pokoknya, yang di Twitter itu loh. Jadi anonim Aku nggak tahu lagi. yang anonim Aku bukan terus anak X ya, dia terus. ini apa namanya, nulis gitu. Jadi dia share ke Twitter, di reply sama si akun ini kan anonim. Jadi dia bilang, dia cerita gitu, akhirnya berhasil nabung setelah jadi sandwich generation selama 11 tahun katanya gitu. Jadi kayak dia kayak ada kayak mini pencapaian gitu, pencapaian mini gitu. Dia cerita kalau dia tuh akhirnya udah berhasil nabung selama setelah 11 tahun dia jadi sandwich generation. Sandwichnya itu dia jadi ngebayarin hutang ortu sama biayain sekolah adik gitu. Dan itu dia kayak dia kasih lihat saldonya gitu. Jadi berhasil nabungnya 8 juta.
gitu. Udah berhasil nabung sampai 8 juta gitu. Kayak mungkin kalau misalnya menurut orang lain gitu kayak 8 juta doang gitu nabung gitu kan, kayak itu kayak cuma berapa setengah gaji gue gitu. Satu kali gaji gue gitu. Setengah gaji gue. Setengah gaji gue 1% gitu. Gaji gue anjir. Gila 1% gaji. Ya kayak gitu, tapi dia tuh kayak ada apa kayak bersyukurnya akhirnya lepas dari sandwich generation gitu katanya gitu, kayak gitu juga. Terus ada juga yang apa namanya bilang sosiolog itu kan, dia bilang katanya ada kesenjangan antara generasi lama dan generasi baru karena ada pergeseran sosial gitu kan. Terus dia bilang generasi ini terjadi pergeseran sosial di mana lebih kuat pada aspek-aspek atau pekerjaan-pekerjaan yang digital, sehingga kompetensi-kompetensi lama ya itu udah ketinggalan jauh dengan yang zaman sekarang. Jadi skill-skill orang-orang yang zaman dulu orang zaman dulu udah nggak berlaku lagi katanya gitu. Jadi generasi lama sulit beradaptasi dengan perubahan zaman yang otomatis menjadi nggak produktif. Jadi generasi muda yang adaptif harus menanggung beban yang lebih besar. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan sandwich generation pada generasi muda. Maksudnya jadi yang generasi lama itu jadi nggak berguna gitu, jadi nggak kerja. Iya, secara nggak langsungnya seperti itu katanya. Tapi kan memang gitu. udah lewat masa produktif ya sebenarnya kan? Iya, nah makanya karena makin banyak orang yang lansianya kan juga makin banyak. Iya. Ya kan? Jadi dan yang nggak produktif makin banyak. Jadi orang-orang yang generasi produktif ini harus menanggung generasi lansia yang makin banyak ini, dari tahun ke tahun makin banyak ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin nggak kerasa berat atau gimana ya, karena generasi lansianya udah keburu meninggal gitu. Atau nggak ada generasi lansianya masih produktif. Atau ya kayak gitu juga. Jadi yang umur 65, 70 itu tuh mereka tuh masih bisa produktif gitu mungkin. Oh, atau misalkan memang ya, atau mereka cerdas dengan literasi keuangan, maksudnya bukan enggak. Literasi keuangan mereka lebih berhasil gitu, mereka bisa ketahui harus invest apa gimana, jadi kayak mereka udah tinggal. Enggak, menurutku gitu. Kita kan merdeka tahun 45 ya. Iya. 45, anggaplah yang memerdekakan itu generasi umur 30 something, 40 something gitu ya. Jadi ketika 40, ketika dia masuk tahun 80-an, berarti umurnya 80 kan misalnya. Misalnya dia kelahiran ya umur 40 tuh pas merdeka. Berarti kan generasi di atasnya adalah orang-orang kolonial dong. Benar-benar yang hidup di zaman Belanda. Yang cara hidupnya juga nggak rumit, nggak modern. Ya jadi orang-orang generasi baby boomer, sebelumnya baby boomer silent generation itu ya mereka fokusnya adalah ngebangun. Ya. Jadi mereka fokusnya emang, maksudnya apa yang gue kerjakan adalah ya mereka menganggap mereka adalah generasi pertama dari sebuah bangsa ini gitu, dari bangsa ini. Jadi mereka nggak menganggap orang tua mereka tuh bebannya berat gitu loh. Mereka adalah perintisnya gitu. Ya, nah, terus ketika udah punya anak, mereka masih produktif. Anak-anaknya kan juga jadi produktif dong. Jadi sama-sama produktif tuh. Nah, ketika anak-anak ini produktif, akhirnya mereka juga udah mati dengan sendirinya. Ini kan mereka lagi produktif nih, yang generasi di bawahnya nih, baby boomer itu kan. Nah, baby boomer Gen X juga produktif nih gitu. Nah, tapi baby boomer mungkin umurnya ada yang masih panjang, ada yang udah sakit. Nah, kondisi bangsa ini itu nggak penduduknya tambah banyak, tapi nggak serta-merta fasilitas publiknya, pendidikan, kesehatan, keamanan meningkat gitu loh. Jadi penduduknya aja tambah banyak, tapi ini kayak lambat gitu selama progresnya. Iya, selama ya istilahnya waktu zamannya Soekarno, zamannya Soeharto.
Belum lagi pas habis zaman Pasca Soeharto chaos kan gitu. Jadi ya kita apa ya? Masih nggak bisa apa ya? Nggak bisa benar-benar dari dulu tuh kita nggak sejahtera gitu loh. Gitu jadinya yang bikin jadi ada timpang kalau menurutku ya gitu. Jadinya generasi kita nih yang udah terlalu manja dan udah banyak udah makin mudah dengan digitalisasi gitu kan. Teknologi ya. Dan teknologi ya makin mampus gitu. Menurutku sih itu tantangan zaman sih. Iya, betul. Kita sekarang ya kalau dulu kan ya fokusnya kan ya itu tadi ya, maksudnya dari zaman kolonial ya fokusnya gimana supaya kita bisa merdeka gitu kan, kayak gitu. Jadi fokusnya udah bukan yang harus menafkahi gitu kan. Jadi kayak switch itunya gitu. Jadi makin karena udah merdeka, udah apa ya, perjuangan yang sudah selesai gitu kan. Perjuangan kakek nenek kita, dan sekarang jadi kita apa ya istilahnya, manusia kan selalu memikirkan apa nih yang apa yang jadi masalah buat gue gitu kan. Apa yang selalu jadi masalah? Maksudnya gimana? Ya jadi ya karena udah perjuangan untuk melawan Belandanya udah selesai gitu kan, melawan penjajahan itu udah selesai, ya udah jadi masalah baru apa lagi nih gitu. Oh, ya. Yang harus kita hadapi apa lagi nih masalahnya? Kayak kalau misalnya masalah setelah penjajahan kan, baik apa masalahnya untuk membangun negara gitu kan, kayak kita apa ya istilahnya baru lahir banget nih gitu kan, terus jadi fokus bapak ibu kita, kalau kakek nenek kita fokusnya adalah gimana bisa merdeka gitu. Kalau bapak ibu kita gimana membangun kemerdekaan ini gitu, kayak bangun infrastruktur, bangun fasilitas, membangun rumah gitu, membangun ini segala macam gitu. Nah terus habis itu udah settle nih Indonesianya gitu kan, terus habis itu ya udah kita sebagai anaknya udah istilahnya kan tinggal menikmati gitu kan. Harusnya gitu. Ya tapi nggak bisa, kita harus memikirkan masalah baru. Enggak, sebenarnya bisa dinikmatin. Kalau menurutku ya, menurutku nih, senior generation itu jangan diresapin gitu loh. Jangan diresapin kayak, oh nyari sekolah mahal. Ya pendidikan gratis ada kok. Iya. Kita kalau gua sih selalu fokus ngeliat esensinya gitu loh. Ngeliat esensinya, ngeliat hakikatnya gitu. Enggak apa, oke, benar pendidikan gratis, pendidikan bagus itu pasti mahal. Tapi bukan berarti pendidikan gratis nggak ngasih pengetahuan dan nggak ngasih pendidikan buat kita gitu loh. Tapi effort sih. Enggak sih. Enggak, gimana ya? Maksud aku gini. Ini balik ke masalah sandwich generation. Maksudnya aku mencoba untuk menemukan korelasinya ya. Kan kita punya anak. Kita punya orang tua. Orang tua kita dulu, kakek nenek kita malah anaknya banyak. Nggak 3, nggak 2. Bahkan presiden yang mencanangkan 2 anak cukup aja anaknya lebih dari 2 gitu loh. Gitu kan. Tapi Warren Buffett pernah bilang, kalau mau jadi orang kaya anaknya harus banyak. Oh iya, betul. Dia bilang gitu. Banyak anak banyak rezeki dia bilang. Jadi ketika banyak anak terus juga masih ada orang tua, kan orang tua nggak akan nambah ya, anak juga anak yang bertambah kan. Dan tapi ya udah gitu, mereka menerima dan ngejalanin itu karena kita sama orang tua memang harus berbakti kan. Orang tua juga ngasih apa gini deh. Orang-orang yang sekarang mengeluhkan sebagai sandwich generation, kepikir nggak sama mereka di satu titik kalau orang tuanya tidak menyekolahkan mereka dan ngebuang mereka? Ya orang. Maksudnya gimana? Kita nih, misal kita jadi sandwich generation, orang tua kita ngeluh nih, aduh ada bapak ibu gua, ada anak lagi, udah dah, antara anak sama ibu sama orang tua gue milih untuk menghilangkan anak gue aja gitu. Anaknya diabaikan, gak disekolahin. Sebagai orang tua nih, maksud aku gimana ya? Menurut aku tuh kita tuh picik kalau kita ngeluh, gue sebagai sandwich generation, karena hidup kita itu
sebelum kita benar-benar bisa mandiri dan bekerja, kita di-provide sama orang tua kita gitu loh. Terus berapa sih jeda usia orang tua kita menuju kematian gitu? Terlepas dari ternyata memang banyak, misalnya kan memang sakitnya parah gitu, misalnya ada sakit atau apa. Kayaknya di dalam Islam tuh ya kita tetap harus berbakti sama orang tua deh gitu. Jadi jangan hitung-hitungan gitu loh. Iya nggak sih? Sebel soalnya, meskipun aku juga nggak menjadi sandwich generation ya. Maksudnya mungkin karena keterbatasan kondisi ekonomi kita juga nih. Tapi kan kita kalau ada lebih, kita kan pasti ngasih ke orang tua kita dong gitu. Kalau kita bisa dan saudara kita memang ada butuh dan kita juga ada lebih, kita kasih kan gitu kan. Dan kita nggak ngeluh gitu. Jadi mau gaji 500 juta juga kalau dia ngeluh sama sandwich generation, sebagai dia sebagai sandwich generation terus dia mengiyakan, mengamini gitu, hidupnya sengsara sih. Sengsara sih, bukan susah sih. Sengsara sih menurutku. Merasa sengsara. Ya sebenarnya memang itu konsep Islam juga ada ya. Maksudnya gimana kita harus berbakti ke orang tua gitu kan. Iya. Gitu. Apa sih namanya? Apa sih? Birrul walidain. Birrul walidain. Iya. Oh. Jadi kayak berbakti ke orang tua gitu. Jadi kenapa ya orang-orang yang si sandwich generation ini yang merasa sebagai sandwich generation ini kenapa nggak mikir bahwa kapan lagi mencari pahala berbakti ke orang tua gitu kan? Mungkin dia ngerasa udah berbakti kan sama orang tuanya. Atau mungkin bisa aja sih kadang ada yang memang dia tuh nggak merasa orang tuanya nggak nice gitu. Dan kayak gitu juga. Iya sih, ada sih. Jadi mungkin ada juga orang tua yang ngasih red card tiap bulan ke anaknya. Pokoknya ibu sama ayah kebutuhan rumah tangganya sebulan. Oh iya. 300 juta. Ya mungkin ada juga ya. Iya, kayaknya ada sih yang kayak gitu. Iya, ada. Ada. Jadi kayak jadi kayak nagih gitu loh, nagih ke anaknya gitu kan. Terus bukan nagih, ngasih invoice ya. Iya kan penagihan ya. Invoice kan penagihan ya, bener ya. Bener. Gitu, jadi aku kira nagih dalam artian edik. Oh, enggak, bukan. Enggak ya? Enggak, ngasih penagihan. Invoice ya. Jadi ya kayak gitu, kadang ada juga, aku juga sempat dengar juga ada yang orang tua kayak gitu. Iya sih, benar. Jadi kayak ya di satu sisi juga ya kadang ada orang tuanya juga ya kayak ngerasa ini anak gue investasi gue gitu kan. Jadi kayak gue udah nyokolahin lu sampai setinggi ini gitu kan, mana bakti lu ke gue gitu, kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga gitu. Jadi istilahnya ya orang tuanya anaknya pamrih, orang tuanya juga pamrih gitu. Iya. Jadi kayak ya sebenarnya jadi kalau misalnya mau digeneralisasiin ya sebenarnya jadi nggak bisa digeneralisasiin gitu. Iya. Karena ya case-nya adalah ya kayak gitu. Ada yang case-nya kayak gitu. Ada yang case-nya memang si orang tuanya memang nggak nuntut gitu. Nggak nuntut, terima apa adanya aja. Ya adanya berapa ya dikasih alhamdulillah. Ya, gitu tapi kan. anaknya yang harus terbebani. Iya, ada tapi anaknya yang aduh gimana sih apalagi kayak kalau tadi cerita yang tadi aku bilang viral itu yang di Twitter itu dia kan kayak bebannya adalah harus ngebayarin hutang orang tua gitu. Jangan-jangan hutang orang tuanya adalah nyokolahin dia. Ya nggak tahu juga sih. Kayaknya enggak sih. Oh, enggak. Kayaknya enggak sih kalau sampai kayak gitu. Kayaknya ya kalau misalnya ngelihat dari common sense gitu ya. Jadi kayaknya orang tuanya mungkin utang apa gitu yang memang yang memang mungkin di luar kapasitas dia sebagai anak gitu. Kalau ingat dulu Bapak pernah ngomong gitu ya, misalnya Bapak ngejelasin sesuatu gitu sama orang-orang yang belajar kajian ke Bapak gitu. Bapak tuh langsung keimanan lu kurang gitu loh, maksudnya langsung bilang itu kafir gitu. Maksudnya, tapi maksud aku tuh waktu itu shock juga gitu. Kamu? Iya, maksudnya dibilangin kayak kamu dibilang kafir? Enggak, bukan. Keimanan itu berarti tipis gitu loh. Oh iya. Tapi benar juga kayak di dunia ini tuh semuanya ya kayaknya yang diutamain harus iman dulu sih. Maksudnya iman dalam artian tuh kayak kalau kita percayanya adalah kita sandwich generation dan itu beban buat kita, ya itu yang jadi keimanan kita gitu. Dan semuanya berawal tuh dari keimanan gitu. Gue yakin nih, gue ngirim CV gue keterima kerja ini. Gue yakin nih,
ikutan lomba ini nanti pasti menang. Ternyata gagal ya. Ternyata gagal Nggak gitu jadi kan. menang. Atau misalkan, ya maksudnya orang mengimani sesuatu tapi akhirnya jadi runtuh keimanannya terhadap Allah gitu, terhadap Tuhan. Karena Ya, nggak sesuai sama ekspektasi dia. Jadi dia naruh ekspektasinya salah kali. bukan, ya soalnya keimanannya tuh sama ekspektasinya, bukan sama Allahnya gitu loh, bukan sama, maksudnya apa ya? Ya kan berbakti sama orang tua kan sebenarnya, menjadi itu gitu. Terus apa ya? Aku pun juga apa ya? Aku pun juga bukan apa ya? Bukan orang yang baik dan benar yang soleh juga gitu. Cuma tapi kayak di apa ya? Dihajar sama situasi-situasi yang kayak gini tuh kayak rasanya tuh kayak kesel gitu loh. Nah, ini tuh aku kesel sama orang-orang kayak yang pasti lu akan dicukupin gitu loh. Kalau lu percaya sama yang ngasih rezekinya, sama Tuhan lu gitu. Kecuali kalau lu menuhankan diri lu sendiri ya. Tapi kan kalau lu menuhankan diri lu sendiri dalam artian, enggak, gue bisa semuanya sendiri, gue gak perlu Tuhan gitu. Kalau lu merasa lu Tuhan, kenapa lu harus stres? Ngerti gak sih? Ngerti gak maksud aku? Iya. Dia gak percaya sama Tuhan nih, gak percaya sama Allah. Kalau rezekinya itu, rezeki dia itu adalah rezeki dia yang didapat, tentu juga ada rezeki orang tuanya, juga ada rezeki anaknya gitu kan. Cukup sebenarnya. Kalaupun kurang ya udah gitu. Cukup tapi sebenarnya. Tapi dia stres gara-gara ini kan gue semua yang nyari gitu kan. Ini kan gue yang memprovide. Jadi secara nggak langsung dia mengimani kalau diri dia yang punya kuasa atas hasil yang dia dapetin. Tapi kalau dia punya kuasa, harusnya dia nggak stres dong. Tuhan kan gak stres. Kalau yang punya kekuatan omnipoten kan gak stres. Kenapa dia jadi stres gitu loh? Orang gue, harusnya, wah gue yang punya nih, gue yang itu. Tapi dia stres. Kan goblok. Menurut aku kayak gitu. Maksud aku, apa ya? Aku sih gak setuju ya kalau ya maksudnya gini. Ya kadang-kadang orang banyak ngeluhnya sih, bener. Banyak ngeluh, tapi bertawakal udah. Bertawakal aja udah gitu. Maksudnya apalagi kan kita disuruh berbakti gitu. Gak usah dihitung-hitung gitu. Gak usah stres. Gimana ya? Susah ya? Susah ya ngejelasin ya. Kalau misalnya orang yang emang nggak mau percaya ya susah. Maksudnya ya mereka ya itu tadi kan banyak faktornya gitu. Mungkin aja ya orang tuanya juga mungkin kurang baik ke dia gitu. Maksudnya dalam artian ya dia mungkin kecewa sama orang tuanya gitu. Iya. Ada hal itu, jadi kayak mungkin jadi apa ya, balik lagi jadi apa, ada apa sih namanya kalau misalnya di dendam, psikologi tuh ya, bukan dendam sih tapi lebih ke kayak apa ya, koreksi, bukan sih, dia bukan katarsis, apa sih, kayak ada ganjelan untuk ke orang tuanya gitu loh. Jadi kayak apa ya, orang tua gue aja apa namanya, misalnya nggak mau iniin gue gitu, misalnya nggak mau ngurusin gue gitu, masa gue harus ngurusin orang tua gue gitu misalnya kan. Kan ada yang mungkin ada salah satu tipe. tapi aku nggak paham ya sama orang yang berpikir kayak gitu ya. Kenapa tuh nggak paham? Ya maksudnya aku sekesel-keselnya atau apa ya, pembangkangnya sama orang tua aku gitu, sama mama gitu. Tapi ya gimana pun juga nggak sampai hati mengabaikan gitu loh. Ngerti nggak sih? Ya karena kan kamu juga sama mama sebenarnya hubungannya baik. Iya sih, bener sih. Ya paling kesel-kesel doang gitu ya kan, kesel-kesel karena ya beda pendapat gitu kan paling kan. Iya, kesel-kesel gitu. Karena itu jadi nggak bisa put in their shoes juga gitu. Iya sih, tapi ya bingung juga ya, maksudnya gimana ya? Iya kayak aku juga nggak ngerasa seperti itu karena aku ya alhamdulillah ibu nggak pernah nuntut kan, maksudnya nggak pernah minta aku harus apa namanya, membiayai ibu gitu. Walaupun bahkan ibu kan juga udah nggak kerja ya, bapak udah nggak ada gitu kan. Ibu ya mungkin selama ini ya yang jadi apa namanya, sandwich generation itu si adik aku kan, si Diti itu. Jadi tapi kayaknya juga kalau aku lihat-lihat gitu, aku nggak tahu sih, aku belum ngomong sama Diti sih, belum nanya ke adik aku secara langsung gitu. Cuman kayaknya ibu juga bukan tipe yang nuntut ke Diti buat
pemenuhan kebutuhannya ibu gitu. Lebih lebih ke sehari-hari sih Iya, gitu iya. kan, kayak sehari-hari udah dijatah gitu sama Diti, pokoknya sehari-hari apa namanya, belanja segini gitu misalnya. Ya kayak ya cukup ya segitu aja gitu, dan ibu juga udah bisa nerima, maksudnya syukurin dengan itu Iya, gitu. iya. Ada Diti yang bisa mau ngasih uang bulanan ke ibu gitu selama untuk, dan itu juga untuk di rumah gitu kan, maksudnya eh aku nggak tahu sih, mungkin mungkin Diti menganggap bahwa ya udah itu pengeluaran untuk rumah aja gitu. Mungkin nggak ngerasa sampai harus membiayai ibu atau gimana gitu. Ya karena ibu juga alhamdulillah kayak walaupun nggak kerja ya kadang-kadang ada aja gitu yang apa namanya, yang ngasih gitu, kayak Oh, iya, iya. istilahnya nanti kadang-kadang ya kalau lagi punya ada Rezekinya. rezekinya gitu, pasti dia tiba-tiba jajanin anak-anak gitu Iya, kan. iya, iya, benar, benar, Kayak benar. kayak anak-anak aku tuh kalau misalnya sama ibu Anak-anak pasti kamu? anak-anak aku lagi ngomong sama Oh, ini, mau penonton? ya Iya, iya. anak-anak kami. Iya. Iya. Anak-anak kita tuh kalau misalnya lagi di rumah ibu kan selalu kayak dijajanin Iya, gitu iya, iya, kan, benar, benar. pasti ada aja jatahnya buat anak-anak gitu. Iya, iya, benar, benar. Jadi nggak terlalu yang eh kerasa berat gitu buat kita gitu, buat Iya, aku iya. terutama sih gitu. Ya kalau misalnya ada yang lain yang mungkin berpikirannya beda gitu kan sama kita, mungkin ya kita nggak tahu alasan sebenarnya gitu kan. Aku Iya sih, juga nggak benar mau sih. ngejudge mereka untuk lu nggak kurang bersyukur apa gimana gitu loh. Tapi ya mungkin aja, ya aku sih nggak mau, mungkin kalau kamu mau ya. Iya, kalau aku sih, aku akan ngejudge untuk biar tahu realitanya kayak gimana gitu loh Hmm, maksudnya. Tapi aku ngejudge itu untuk supaya bisa tahu positioning sebenarnya. Maksudnya, oh oke, berarti lu memang merasa lu 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 melabeli diri lu sandwich generation dan lu tertekan dengan itu. hmm. Setuju untuk tidak setuju gitu loh. Oh, Aku tahu gitu. Jadi tahu kan, oh oke gitu. Ya udah nggak apa-apa. jadi sense kamu adalah kamu against dulu gitu ya? Kamu Iya, kamu kontra dulu, aku kontra dulu. baru tahu Iya, apa ya? Oh ternyata latar belakangnya A aku B C D skeptis E. sebenarnya. Skeptis dulu gitu kayak ya, Kalau maksudnya aku ini lagi, ya itu tadi kalau aku kayak, ya mungkin aja, orang tuanya yang bermasalah atau misalnya kayak aku lebih ke, eee, bodo amat. bukan bodo amat sih, Tapi tapi kayak ada kayak, simpati. simpatinya gitu, Kamu ada. simpati ya? Kalau aku sih empati ya. Iya, kalau kalau aku kayak lebih, ya mungkin ya ada alasan di balik, itu semua gitu. Oh, Nggak iya, iya, nggak iya. mau nge-judge duluan kalau aku. Oh. Gini deh, kayak adik-adik kita nih, kayak Andi atau Diti gitu kan. Mungkin mereka bisa kita sebut mereka sandwich generation gitu ya. Mmm, Mereka mereka menghidupi anak dan orang tua kita nih. Tapi selama mereka tidak mengeluh atau stres atau jadi apa ya, jadi kualitas hidupnya, life balance-nya jadi rusak gitu, berarti artinya mereka meng-embrace tuh. jadi sandwich Iya generation gitu. gitu, dan itu mungkin mereka punya pandangan yang positif terhadap peran mereka tersebut gitu loh, Mmm. menghidupi generasi di atasnya dan menghidupi anaknya gitu Ya loh. mungkin mereka jadi mungkin ada juga apa ya, mereka juga jadi ngerasa privilege gitu kali ya. Iya bener, jadi kayak, "Oh ini kan gue sedekah nih sama orang tua Oh, gue," gitu kan. heeh, Tadi kan yang tadi kamu bilang birrul walidain itu kan. heeh, Kupikir itu kayaknya itu harus apa ya, harus di-endorse. kalau orang-orang ada meng-endorse sandwich generation itu adalah konotasinya negatif, stres, Hmm, bahkan sampai ada yang pinjol, ya, keluh kesah hmm, gitu. Ya kita berarti harus mengendorse yang birrul walidain itu. birrul walidain itu gitu. Iya, Dan itu kan nggak ada standarnya kan. Maksud aku ya udah gitu. Itu yang harus kita jadi sebuah movement gitu loh. hmm, Apalagi sampai pinjol gitu. Maksudnya iya, pinjolnya dalam artian kalau pinjolnya emang dalam konteksnya apa ya? Rekreasi gitu. iya Itu itu goblok iya, kan heeh, gitu. Tapi kalau misalkan emang ya aku juga nggak nutupin ketika kita nggak punya duit buat makan, akhirnya aku mengambil dari kartu kredit yang dulu ada.
punya gitu loh. Itu aku sangat sadar melakukannya, ya udah itu buat menghidupi gitu loh. Tapi aku nggak ngeluh gitu. Justru kan kalau yang ketika dia ngambil pinjol, ngeluh gitu. Permasalahannya dia komunikasi nggak sama orang tuanya gitu. Misalkan, Bu, aku nggak ada duit lagi, aku cuma ada duit segini gitu loh. Atau dia langsung ngambil tindakan, ngambil pinjol. Nggak, orang tuanya nggak tahu gitu. Terus tiba-tiba jadi memberatkan dia gitu. Orang tuanya juga nggak bisa bantu. Ya kayak gitu loh. Maksudnya ya mungkin konsep kita harus harus endorse ke birrul walidain ini gitu. Ya intinya mah jangan ngeluh gitu. Jangan ngeluh, maksudnya kalau misalkan muslim ya pasti ngerti lah. Iya. Apalagi kita orang Indonesia gitu, orang timur. Orang Indonesia sih, bukan orang timur, orang Indonesia. Kalau ngomongin orang Tionghoa di Indonesia juga hormat sama leluhurnya, sama yang tuanya gitu. Tapi kan ini konteks kita kan mengeluhkan peran mereka sebagai sandwich generation itu. Jadi kalau ngeluh kan juga jadi nggak jadi pahala ya. Mau 500 juta dikasih kalau ngeluh nggak jadi pahala dong gitu. Tapi itu kalau mereka percaya sama sebuah konsep pahala gitu loh. Tapi kalau misalkan nggak percaya kan ya nggak apa-apa, ngeluh aja gitu. Makanya aku setuju sih sama kamu mengendorse birrul walidain gitu. Iya. Ya karena itu, ya karena kita orang Islam ya. Iya, kita muslim ya. Kita orang muslim. Ya karena apa ya? Ya makin lagi belajar menjadi lebih baik. Lagi ya kayaknya perlu untuk kita ya itu tadi ya, endorse tadi ya. Iya, ya jadi kita harus bukan menghapus ya, harus switching mindset kita gitu. Shifting. Asik. Ya, switching. Jadi switch generation, bukan sandwich generation lagi. Ya kan kalau kan switch kan. Iya. Yang tadinya sandwich generation jadi mengendorse birrul walidain. Berbakti kepada orang tua sebagai kewajiban moral dan spiritual gitu. Ya, dan harus berdoa dan bersyukur dalam menghadapi tantangan. Iya, maksudnya. Ya, apa tadi aku ngomong apa sih? Switching. Ya, switching yang tadinya sandwich generation adalah suatu hal yang negatif, ya kita harus bisa embrace menjadi sandwich itu dengan gue berarti masih punya kesempatan untuk berbakti ke orang tua gue gitu. Ya kan. Iya. Lagi pula sandwich itu dimakan, makanan kan. Iya. Jadi harusnya enak-enak aja gitu. Bukan terhimpit. Iya, bukan terhimpit. Kalau ngimpit itu apa misalnya? Sebutannya misalnya pricing generation. Price machine generation. Tapi sandwich itu juga udah jadi istilah umum bahwa kejepit itu sandwich gitu. Kejepit. Kayak he's not jadi ada motor lewat gitu, di kiri kanan ada truk. Iya. He's not afraid of getting sandwich gitu. Oh. Jadi kayak sandwich. Emang ada bagi-bagi sandwich gratis gitu, getting sandwich. Ya, enggak. Ya, aku tahu. Maksudnya dia nggak takut ya. Enak jadi ceritanya. Iya. Nggak tahu harus ngapain lagi. Sebel. Sabar. Oh, dia is not afraid of getting sandwich. Iya, jadi kayak ya tahu sih ya, tapi kalau misalnya mau mengambil istilah yang sandwich itu adalah dimakan gitu kan, pasti adalah sebuah makanan gitu ya nggak apa-apa juga gitu. Iya, jadi lebih positif aja. Tapi nggak tahu sih, maksudnya orang beda-beda ya. Makanya tadi aku bilang balik lagi yang soal persepsi. Mempersepsikan sesuatu tuh ya gini nih kalimatnya, Allah tuh bagaimana prasangka hambanya gitu kan. Ya udah, kalau kita memprasangkainya adalah susah banget sih nih gitu kan. Ya berarti ya kita akan merasa susah terus gitu. Karena nggak semua orang suka makan sandwich kan. Kayak orang apaan sih nih gitu kan. Tapi ada orang yang ya udah enak-enak aja gitu loh. Jadi ya jadi gitu guys. Intinya sih pokoknya kita akan mencoba untuk mengendorse konsep birrul walidain dan akan menggantikan sandwich generation itu supaya
Nggak apa-apa, sandwich itu nggak apa-apa. Sandwich itu nggak apa-apa. Kata sandwich itu nggak apa-apa. Iya, tapi cuman maknanya, konotasinya iya, itu harus jadi lebih positif. Iya, betul. Itu karena kapan lagi kita bisa berbakti sama orang tua kita? Iya, tapi kan kalau pakai istilah sandwich generation kan kekinian. Maksud aku nggak orientasinya nggak akhirat gitu loh. Jadi kita harus pakai konsep birrul walidain aja gitu. Iya, buat muslim ya. Tapi kalau yang non muslim ya kayak kamu bilang tadi, ya konotasinya positif gitu. Silakan iya, silakan disiapkan gitu. Apanya? Ininya. Istilahnya. Bukan. Ini istilah baru. Definisinya gitu loh. Konotasinya gitu. Bukan urusan kita. Karena kalau muslim udah ada birrul walidain. Tapi kalau misalkan dia masih enggak, gue agnostik gitu. Gue mau pakai sandwich generation, ya udah. Tapi lu pilihnya yang sandwich generationnya yang sandwich yang bisa dimakan gitu loh, bukan sandwich yang nggak bisa dimakan gitu. Ngerti nggak mas aku? Iya. Ya menurutku kayak gitu. Ya kayak gitu terus jadinya. Iya gitulah. Ya kayak gitu. Ya, intinya sih gitulah, sedekah. Kita sedekah sama orang tua karena kan pengabdian kepada keluarga. Jadinya kan ya udah kita juga ya pintar-pintar ngatur uang lah. Gitu-gitu sih guys. Kalau sebenarnya kita nih episode ini tuh ngegibahin orang-orang yang merasa dirinya sandwich generation gitu. Ya, dengan konotasi negatif ya. Ya, jadi kalau ada yang setuju silakan komen. Tapi kasih ratingnya 5 ya gitu. Ya. Gue nggak gitu ya, tuh lu nggak tahu aja sih gitu kan. Ya memang nggak tahu gitu. Nggak tahu, dan kalau mau kasih tahu boleh. Gue akan dengerin. Boleh sharing gitu ya. Boleh sharing, tapi kalau nggak mau sharing ya gimana kita bisa tahu? Ya nggak? Tapi yang gue tahu adalah birrul walidain gitu. Coba kayak gitu. Jadi biar lebih tenang jiwanya, nggak stres. Amin. Kayak gitu guys. Jangan lupa guys untuk tetap dengerin podcast kita. Iya, betul. Kasih rating juga dan sharing juga ke teman-teman. Share ke teman-teman gitu. Mungkin ada yang pengen tahu, maksudnya ingin dibukakan mata batin. Mindset baru gitu. Iya, betul. Kali aja menginspirasi gitu ya. Iya, betul. Walaupun banyak julidnya gitu ya episode kali ini. Mohon maaf ya kalau misalnya ada tersinggung gitu. Gak apa-apa, tanggung jawab on me. Karena ya udah gitu. Maksudnya apa ya namanya? Kalau ada atau enggak misalnya kalau ada salah-salah penjelasan juga mungkin. Iya, betul. Ya, bisa dikoreksi. Gitu. Dan apa namanya? Semoga masih tetap terhibur dengan kebodohan kita berdua, dengan kesel-keselnya Ica sama gue. Kita. Iya, cek. Iya, betul. Jangan lupa follow semua sosial medianya Icari deh. Ya, TikToknya dan Instagramnya. Ya, jangan lupa juga dengerin lagunya Icari ya. Ada di Spotify ada itu tuh, ada Icari musik sama Icari podcast. Iya, betul. Itu kalau Icari podcast kan lagi dapat spotlight oke nih. Nah, Icari musiknya masih ble. gitu. Tapi yang jelas fotonya sama kok. Apa tuh? Maksudnya gini fotonya. Kalau fotonya gini kan, yang di toko baju itu. Oh iya, lagi begini gitu. Iya, di itu. Orang nggak juga sih kayaknya. Ya harus makanya liatin, oh ini lagi foto ya kalian ya gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Apalagi sih biasanya? Apalagi ya? Udah tadi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bukan. Okay. Kamu tadi assalamualaikum. Wassalam. Oh, wassalam. Iya. Iya. Pakai ini sih. Iya, makanya tapi enggak apa-apa. Ini semoga kita nanti besok ada mic boom gitu. Boom mic yang lebih mantap lagi. Udah kita udah selesai. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa ya. Bye. Bye. Dicari sign out.